Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya, karena ada aku di sini. Tihehehe. Di video kali ini, sesuai judul video ini, aku akan merekomendasikan anime isekai terbaik tahun 2023 sampai awal tahun 2024. Pasti kalian penasaran kan, apa saja sih anime-animenya? Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar aku semangat bikin videonya. Yuk, langsung aja ke listnya. Berikut 10 anime isekai terbaik tahun 2023 sampai awal tahun 2024 versi Kairunime. Isekai Shoukan wa Nidom Desu. Pernah ada seorang pria yang terlempar ke dunia lain dan menyelamatkan dunia tersebut. Dengan cepat ia berubah menjadi sosok yang sangat populer. Tapi pada suatu ketika, pria tersebut masuk ke dalam sebuah jebakan dan secara paksa ia kembali ke dunia aslinya. Selain kembali ke dunia asalnya, pria tersebut harus memulai kembali kehidupannya dari bayi. Ini adalah kisah tentang mantan pahlawan fantasi yang hidup sebagai siswa sekolah menengah yang suram. Isekai One Turn Kyunesan. Ane Doha no Isekai Seikatsu Hajime Mashita. Anime ini berkisah tentang seseorang bernama Asai Ikusaba dipindahkan ke dunia lain setelah mengalami kecelakaan. Dia mencoba menikmati dunia berbeda yang dia bayangkan, tetapi kemampuannya terbukti paling lemah saat dia akan diserang oleh monster ganas. Kakak perempuan Asahi yang penyayang, Mayu, datang untuk menyelamatkannya. Mengejar adiknya Asai yang pindah ke dunia lain, Mayu juga berakhir di dunia yang sama dengannya, dengan kemampuan kuat. Kisah fantasi kakak perempuan terkuat dengan adik laki-laki dengan keterampilan terlemah pun dimulai. Isekai Dechitsuki wo Tenishita Oriwa Genjutsu Sekai wo Momusou Suru Level Up wa Jinsei wo Kaita. Anime ini menceritakan anak laki-laki bernama Yuya Tenjo yang dirundung karena fisiknya. Parahnya, perlakuan buruk tersebut tak hanya Yuya terima dari siswa di sekolahnya, melainkan oleh keluarganya sendiri. Satu-satunya orang yang tulus menyayangi Yuya adalah mendiang kakeknya. Sepeninggal sang kakek, Yuya tinggal seorang diri di rumah yang diwariskan kakek kepadanya. Suatu hari, kesabaran Yuya telah berada di ambang batas. Dia mulai mempertanyakan hidupnya sendiri. Secara tak sengaja, Yuya yang sedang berada di kamar mandi membuka pintu rahasia yang menghubungkan dunianya dengan dunia lain. Hidup Yuya setelahnya mulai berubah. Semua yang dia dapat dari dunia lain dimanfaatkan untuk kebaikan, sama seperti yang biasa Yuya lakukan sebelumnya. Jidou Hanbai Kini Umar Kawata Ori wa Meikyu wo Samayo. Seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas yang sangat mengerikan. Dia terlempar ke arah jurang yang sangat tinggi dan berharap untuk tetap hidup dan dia tidak ingin mati. Suatu keajaiban terjadi dengan sangat misterius. Dia tersadar berada di dunia yang berbeda, namun bukan sebagai manusia. Berada di dunia yang sangat asing sebagai mesin otomatis. Kita sebut saja dia Boxho. Dia memahami bahwa semua itu sebagai proses reinkarnasi. Hari pertama di dunia isekai, dia bertemu dengan banyak monster dan memahami bahwa mesin otomatis tersebut memiliki poin statistik yang digunakan untuk mempertahankan diri serta bertahan hidup. Setelah beberapa waktu, seseorang bernama Lamis menemukan Boxho yang sedang berada di wilayah sepi dekat danau.
Mereka berkenalan dan pada akhirnya Lamis menyukai semua minuman dan makanan yang disediakan oleh Bokso. Sedangkan Bokso membutuhkan uang untuk meningkatkan statistik dan pertahanannya. Perjalanan mereka dimulai dengan sangat menarik. Lamis membawa Bokso ke kota dan kemudian semua orang mencoba minuman dan makanan yang dijual oleh Bokso. Sejak saat itu, Bokso menjadi bagian penting dalam setiap misi. Bokso bertugas untuk menyiapkan makanan dan minuman yang cukup untuk semua orang. Perjalanan seperti apa yang akan menanti Bokso dan Lamis selanjutnya? Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo. Anime satu ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Yukito yang lahir sebagai putra pendiri sekte yang memuja dewa misterius Mitama, yang dikatakan maha tahu dan maha kuasa. Dirinya dipaksa untuk berpartisipasi dalam ritual untuk menjadi guru organisasi berikutnya dan kehilangan nyawanya dalam kecelakaan selama upacara. Namun tiba-tiba Yukito terbangun dan sadar bahwa dirinya berada di dunia yang aneh dan berbeda. Yukito berteman dengan penduduk dunia itu dan perlahan-lahan menjadi akrab dengan kehidupan barunya. Namun, di dunia itu ada sistem yang disebut time to life, di mana orang-orang dipaksa oleh negara untuk menghabisi nyawa sendiri setelah mencapai usia tertentu. Dan teman-teman baru Yukito juga tunduk pada sistem ini. Yukito bertekad untuk melawan negara kekaisaran untuk melindungi teman-temannya. Dia bahkan akan meminta bantuan dari yang paling tidak diharapkan, yaitu Dewa Mitama. Higeki no Genkyu to Naru Saikyu Gedolas Wusjo Watami no Tem ni Tsukushimasu. Bercerita tentang seorang siswi menengah di Jepang berinkarnasi menjadi seorang putri yang sangat jahat dan kejam dari Gim Otom to A Beam of Light with You. Dia menyadari bahwa peranannya sangat mengerikan sebagai Pride Royal Eevee. Pride Royal Eevee merupakan bos terakhir dari Gim Otom to A Beam of Light with You yang dikenal karena kekejamannya. Dia adalah penjahat murni dari kejahatan yang sebenarnya. Ada banyak kejahatan yang telah dilakukannya, dari mulai perbudakan hingga ke penghancuran wilayah. Menyadari peranannya tersebut, Pride Royal Eevee memutuskan untuk mengubah takdir di dunia Gim tersebut. Dengan pengetahuan Gim yang dimilikinya, Pride Royal Eevee mengetahui setiap cerita yang ada dalam Gim. Dia menggunakan semua itu untuk merubah nasibnya dan berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik hati. Dia juga berharap bisa menyelamatkan semua orang dan kerajaannya. Menggunakan kemampuannya yang seperti cheat, dia memutuskan untuk menyelamatkan ayahnya, menyelamatkan kerajaan dan menjadi penguasa yang baik hati. Maka, Pride Royal Eevee memutuskan untuk mengubah nasibnya, apapun yang diperlukan. Bocchi mengisahkan tentang karakter utama dalam anime ini, yaitu dua sosok sahabat yang sering terlibat di dalam perkelahian sekolah. Araji Tomoboshi dan temannya Mataka Asamin terlibat dalam tawuran pelajar yang terjadi di area seputar sekolah mereka. Hal ini diakibatkan karena mereka berdua tanpa sengaja memasuki sekolah yang cukup memiliki banyak masalah, sehingga sering terjadi perkelahian. Sebagai sahabat sejak kecil, mau tidak mau mereka harus saling membantu satu dengan yang lain jika tidak bisa menghindari perkelahian yang terjadi. Benria Saito-san, Isekai ni Iku. Saito merupakan seorang tukang yang sangat ahli dalam membuka pintu yang terkunci. Dia juga memiliki keahlian lain sebagai seorang tukang. Kehidupannya sangat biasa. Semua orang yang berada di sekitarnya tidak pernah menghargai ataupun membutuhkan kemampuannya. Semua itu memberikan dampak yang besar kepada dirinya. Dia merasa tidak dibutuhkan. Hingga pada suatu hari,
Saito berpindah ke dunia isekai dengan pakaian dan kemampuan yang sama seperti di dunia sebelumnya. Dia mendapatkan beberapa teman yang sangat baik dan kemampuan tukang yang dikuasai oleh Saito dibutuhkan oleh mereka. Di dunia isekai, Saito merasa bahwa dirinya dibutuhkan oleh teman-temannya dan dia sangat senang dengan semua itu. Saito mendapatkan teman yang sangat baik di dunia isekai. Mereka sangat membutuhkan kemampuan Saito dan juga selalu melindunginya dari segala bahaya yang ditemui. Mereka menjadi parti yang sangat kuat. Saito berperan sebagai tukang yang dapat memperbaiki peralatan tempur teman-temannya, dan dia juga menjadi seorang pencuri yang dapat membuka semua kunci. Perjalanan seperti apa lagi yang akan ditempuh oleh Saito dan teman-temannya? Akuyaku Reijo level 99. Watashi wa ura bos desu ga mau dewa arimasen. Sang protagonis tiba-tiba berinkarnasi sebagai Yumiella, bos terakhir dalam game Otom Hikayo. Bos tersembunyi yang sangat kuat dan muncul setelah mengalahkan Raja Iblis. Menyadari hal itu, Yumiella tak ingin dikalahkan begitu saja. Yumiella memutuskan untuk bersikap low profile agar tidak mengganggu cerita di game. Tapi karena semangatnya sebagai gamer tersulut, secara tidak sengaja ia naik hingga level 99. Karena kekuatannya yang begitu besar, orang-orang di sekitarnya mulai mencurigai bahwa ia sebenarnya Raja Iblis. Isekai non-Biri no Uka. Hikaru yang baru saja meninggal karena sakit, hidup kembali di dunia lain. Dia menikmati kehidupan kedua yang damai sebagai petani. Dengan alat pertanian umum yang diberikan oleh para dewa, dia dengan tenang membuka babak baru di dunia. Dia dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan desa yang dihuni oleh malaikat, vampir, elf, dan naga. Tanpa sepengetahuannya, dia juga menjadi pemimpin desa. Kisah fantasi tentang seorang petani santai di dunia lain pun dimulai. Nah, itulah list 10 anime isekai terbaik tahun 2023 sampai awal tahun 2024 versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia.